Sampai di kan? Iya. Maka di hari yang telah ditentukan api dinyalakan, api kemudian menyala membumbung tinggi ke atas langit, saking gede. Maka ketika itu kemudian Ibrahim dilemparkan oleh Namrud dan tentaranya. Dan kemudian cara melemparkan ini unik Pak Dewan, ini cikal bakal pistol berbedil. Namrud dan tentaranya kesulitan untuk melemparkan Ibrahim ke atas api. Karena apinya kan terlalu tinggi segunung bina. Sekuat apapun uang lalu lanang kali tarik sikil tarik gas pun akan paling 2 meter. Sementara keinginan Namrud agar Ibrahim persis jatuh di tengah-tengah api. Maka akhirnya satu riwayat, ini jelas sahih riwayatnya, iblis membisiki pengawal, penjaga dari Namrud, yaitu untuk menciptakan alat yang disebut ketepel atau bandring. Dari bandring, dari ketepel ini kemudian langsung ke panah pistol meriam. Sampai hari ini pistol, meriam dan peluru-peluru yang lain itu sebenarnya dari bisikan iblis. Kan biasanya tinggalnya kita orang pati bagus. Tapi maksudnya iblis. Maka dengan alat banding Ibrahim dilemparkan nyampe di tengah-tengah kobaran api. Namrud dan rakyat Babilonia ketika itu bersorak, bergembira. Kenapa? Sangkanya Ibrahim mati terbakar hangus. Tetapi Allah punya kuasa. Di dalam surat Al-Anbiya jelas ada satu ayat, qul ya naru, ya naru. Ngaji asli biasanya apa? Orang nggak tahu. Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api kuni jadilah kamu bardan adem wa salaman dan berikan keselamatan ala Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim ketika jatuh ke atas kobaran api, nyatanya Nabi Ibrahim, satu riwayat yang sahih itu, Nabi Ibrahim duduk persis di satu kursi terbuat dari emas. Di hadapannya ada meja yang sangat luas, di atasnya banyak warna-warni minuman dan warna-warni buah-buah. Ini mah kursi belaku. Ya izin anak-anak aku waduh. Ini pegawaiannya Sudiro. Suara nama banget saya. Untuk yang dewan. Ini lagi dongeng Nabi Ibrahim Kang Sudiro duduk, kalau nyenggung. Maka akhirnya apa setelah api padam selama 40 hari 40 malam? Masih iya sih Pak, masih geni mati ini sampai 40 dinten 40 sipang. Geni ini segede Gunung Pinang. Ada gini bekas Adam itu orang binten itu orang buatan di Sebor Bali orang mati-mati kan gaji dia. Mana itu gini 40 dina geni segede Gunung Pinang. Maka setelah 40 hari 40 malam Nabi Ibrahim keluar dari tengah-tengah dari sela-sela abu bekas pembakar. Selamat, tak kurang satu apapun. Jangankan kulit yang terkelupas melepuh, satu helai rambut saja tidak terbakar. Ini mukjizat. Apa nih? Mukjizat. Bener ngaji jamak, mulai hari ngaji jamak, meskipun mulai ceramah di tempat mau materi sama, sekolah ini sudah maklum, meskipun tempat di ngaji jamak, dan jamak di ngaji jamak. Islam ini juga mukjizat. Kenapa mukjizat? Ya Pak, hitung-hitungan. Disebut mukjizat Islam ini karena peristiwa kejadiannya itu di luar nalar. Mekah Palestina, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Mekah Palestina itu 1.500 kilo. Kuning Palestina Bu, Serang. Mekah Palestina
Palestina itu kurang lebih 1485 kilo, kita bilangkan 1500. 1500 kilo itu pak kira-kira ngaji rahmat dibiarkan ngaji rahmat kalau ceng ngedolan ya. Sing Cilegon kan pun kan. Terus mana mau ditakon kan aku. Jawa Tengah Semarang Cilegon 400 kilo pak. Pengkurangnya kecil di Semarang. Kang Haji. Kalau kembali. Orang ngajakan. Bali atau Surabaya itu baru 800 kilo pak. Artinya kalau Cilegon Bali, Cilegon Surabaya 800 kilo, 900 kilo, untuk Mekah Palestina paling tidak bolak-balik. Kemudian rute ini Mekah Palestina ini sering ditempuh oleh siapa? Nabi Ibrahim, karena merujuk kisah asli Islam 1400 tahun yang lalu. Siapa? Ibrahim. Nabi Ibrahim itu nabi yang sering bolak-balik Mekah Palestina kan Haji Tauhid. Betul ya, Nabi Ibrahim bolak-balik geler. Geler manduknya kencang bener Haji Tauhid. Aja. Nabi Ibrahim geler Pak, geler abadi. Nabi Ibrahim itu begini, setitik profil Nabi Ibrahim karena ada kaitan dengan Islam. Nabi Ibrahim itu lahir maunya ke Irak, Babilonia. Gede, berwilayah Sarah. Istri pertama, Siti Sarah itu tidak lain adalah anak dari bibinya, sepupu. Siti Sarah itu sepupu. Kemudian setelah itu migrasi ke Mesir, hijrah ke Mesir. Nah, setelah dari Mesir kemudian migrasi pindah lagi hijrah ke Palestina. Sampai kemudian pernikahan Ibrahim dan Sarah itu setelah berapa puluh tahun tidak dikaruniai anak. Sampai dalam satu riwayat Sarah sudah sampai umur 65 tahun, 63 sampai 65 sampai 67, Ibrahim sampai mau hendaknya 85. Sudah dalam keadaan kakek nenek, tetapi pernikahannya belum dikaruniai anak. Karena itu kemudian Sarah paham sebagai istri pendamping. Apa paham? Suaminya belum bisa punya anak. Maka Siti Sarah ngomong, Kang, engkau ini seorang nabi, pembawa syariat, pembawa risalah, pembawa ajaran agama. Bagaimana kemudian kalau engkau wafat sementara kau tidak dikaruniai anak? Terus kepriga, Rabia mana? Jadi Nabi Ibrahim kita ada Nabi ini harus sabun kan? Gempal pulang. Aku ngomong damai. Nah pada saat itu ibu bapak untung gaji merujuk kepada apa yang saya baca di dalam kitab Tafsir Sawi jilid yang ketiga atau Tafsir Jalan. Siti Hajar dan Siti Hajar, Nabi Ibrahim dan Siti Sarah ketika itu punya anak angkat budak. Siapa? Hajar. Hajar itu budak pemberian hadiah dari pembesar Mesir ketika Ibrahim dan Sarah migrasi ke Mesir. Ketika itu salah satu pembesar kerajaan Mesir ada yang sakit, minta didoakan oleh Nabi Ibrahim sembuh atas izin Allah, diberikan hadiah budak perempuan anak wadon umur 2 tahun. Lama nih gembal pulang kebiasaan kamu nambah pulang terimanya ayam belerek. Ikan beda tradisi bikin Mesir. Wong kadal gak beda kadal gini karo kadal Mesir. Nah dihasbis yang pengalaman. Ya ngomong aja gembal kamu nanggur berarti kadal Mesir itu. Nah, dulu. Maka Hajar ikut kepada Nabi Ibrahim itu sebenarnya sejak ada di Mesir. Maka ketika di Palestina usia lanjut Ibrahim dan Sarah, Hajar sudah umur 30 sampai 35 tahun. Karena itu kemudian Sarah memberikan rekomendasi, Kang, terus rusak gegelati wadon-wadon gempal. Terus Hajar biku. Pas sudah Siti Hajar. Apa Pak polisi pendelak-pendelak? Ada terus.
Pak Kapolsek ya? Betul Pak Kapolsek. Guyonan. Soalnya gue balik kecil gitu. Nah karena itu kemudian kata Siti Sarah, miskan yang pasti saja karena mencari jodoh itu gampang-gampang susah. Terus hajar gitu. Hajar gitu. Maka nikahlah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar atas restu dan persetujuan Siti Sarah. Yang notabene Hajar anak angkat. Karena itu kemudian sampai hari ini membentuk hukum Islam Kanjeng Nabi Muhammad. Karena paling tidak ajaran Kanjeng Nabi hari ini diadopsi paling banyak dari ajaran Nabi Ibrahim. Satu ayat yang dijadikan dalil, summa auhayna ilaika an tabi' millata Ibrahim hanifan. Nikah maka sampai hari ini, Pak, wong tua ngawin anak angkat boleh. Boleh? Boleh. Kalau anak angkat itu boleh, kecuali anak tiri. Karena dirahmat, boleh tidak? Ya, anak tiri tidak boleh. Kenapa nggak boleh anak tiri? Wah, ibu nanti aku sana, aku mah. Nikahlah Ibrahim dengan Siti Hajar. Karena Siti Hajar masih muda, produktif. 3 bulan kemudian hamil. Ini kemudian membentuk hukum alami fitrah manusia. Wong lanang setua apapun kalian kalau donok betul. Tapi jangan dibalik, bunyai kalian kalau jejak ke betul, betul. Bukan ini bungkuk. Ambil Siti Hajar. Nah dari sini kemudian mulai timbul intrik yang kemudian jadi peradaban umat manusia yang kecil-kecil. Sarah dibisiki iblis. Sarah Hajar sekarang sudah hamil. Jangan-jangan karena Hajar sudah hamil, maka cinta Ibrahim akan jauh lebih banyak kepada Hajar ketimbang kepadamu. Karena Hajar memberikan keturunan, kamu tidak. Dan bahkan bisa jadi satu saat kau akan diceraikan, lebih memilih Hajar. Sejak itu kemudian mulai timbul cemburu. Aslinya Haji Rahmat, kita semua punya istri. Cemburu itu sifat alami kaum ibu-ibu. Karena saya sampaikan penyakit wong wadon itu cetal. Ora kaya ibu-ibune ado. Penyakit wong wadon itu. Tapi penting untuk kita kaum bapak. Kenapa? Karena kaum bapak punya istri-istri kita juga ibu perempuan. Kalau paling tidak punya suami punya. Kita jadi pemimpin harus paham terhadap istrinya. Bahwa punya penyakit klasik. Pertama, sewotan, ngomelan. Pembantu itu lalu semua lalu semua cek, lambi dur etes, lambi sor utas, lambi dur ningar, lambi sor nyungir. Kalau semua itu nuding kayak Pak Dewan kampanye kan, coba saya. Dia kan dengan megang hati. Waduh. Hah? Maka hati-hati. Ini yang pertama. Kaum bapak harus paham ketika punya istri penyakit klasik seperti kita sebagai suami harus bisa dikasih. Maka ayatnya wa'ashiru hunnabil perintahnya terhadap azwaj para suami bukan kepada istri. Kenapa? Memahami bahwa istri itu punya penyakit seperti itu. Artinya apa? Kalau sudah ada keseimbangan bahwa istri punya kecenderungan penyakit seperti itu, enak rumah tangga tetap jadi langgeng, nyaman, sakinah, berkah.
Oh, dia mengenal bila dimarah-marah, harus paham, jangan diikuti marah. Kalau marah, kalau marah, bulat berat. Maka sering juga saya sampaikan kita hadiran, sering ada pernikahan, konsep rumah tangga sakinah itu sebenarnya sederhana. Kok sederhana Pak? Iya, urusan jauh-jauh ini itu muter-muter ujung-ujungnya paling pilihan. Apa? Kalau istri lagi ngenceng, maka suami harus kendor. Hanya sih salah tadi. Oh jangan ada ngomong. Pikirannya ras kabel baru. Istri kita lagi ngenceng, suami harus kendor. Atau begitu juga sebaliknya, istri membawa keseimbangan. Ketika suami lagi ngenceng, istri harus karena dalam rumah tangga pasti impact timbul ketika dihadapi kendor. Kalau kencang sakinah, kendor kalau kencang singkat dorceng. Lah, bakal bulat, bo. Ya. Suami pulang kerja pengen istirahat ning griye ku Kang Sudiro setengah 12 pengen mangan ning griye. Pulang dari pekerjaan sebelum berangkat terus mesen apa? Masakan untuk makan siang nanti. Nah, kan namanya ning Gempol Kulon kan masakan masih tradisional. Masakanku paling enak tradisional Pak, ketimbang zaman saya ini gedang. Alah, bumbunya saus tiram. Enakan Gempol wetan ya cengek sambel gawane terasi gawane jeruk. Alah. Pembukaan kan mang uyasang. Sebelum beli tinggal uyasang jadi uyaya kesang. Uyasang. Wong kelakon di paru di dokoni kulir dong dokoni uyat manjur masyaallah mangane karo budaya setan gede-gede. Kulir aduk per mangane pinggir lawang kulir rong pulutan. Kayak saiki kan ngaji rahmat ya ning gedang-gedung kakas baru kakas tahu. Abang sambal utaran menak bagi icipi di pacamat nang asem nang kecuti nang manis rasopoy sampun mesen iwake kepepek lalabe jering atau pete sambal abang sayur asem masuk ke rumah sampun siap orang siap bukan yang meja sampun dosok berantem dah begitu mencicipi sayur asem ngaji asli buatan rasul ya. Maka akhirnya suami yang memang lagi lapar, mungkin juga kecapean kelelahan di tengah jalan, tengah penggolan di dalam jembatan, tengah setan di jembatan. Maka akhirnya ngomong, wong masak kayak gendek nikah, anak papat saya rasa cuamplang kayak itu udah becus. Nadanya agak tinggi, kenapa wajar maklumi oleh istri. Akhirnya apa? Oneng rakyat Nabi tahu suami lagi ngencang, maka tampil ibu ke depan ngendor. Apa jerayak? Pengaburkan kayak bersikulari beten kiri, karena dia kayaknya muya, pengkulari sambil tekel lalu ini muya. Gulat beten. Bakal 100%. Gak bakalan kan gimana? Kenapa kencang jalan kendor ngendor, Pak? Saya berantem aku mengkenen mungkin. Ketika ibu dikatakan orang becus, ada ya anak enak nikah di anak si bapak masuk masih camplang baru becus. Lah itu dia mau orang becus karena merasa pegel, dia main kasih ngumbang kayak nyeradak sing pawon ngomong apa? Ngomong sembarangan bae ora becas. Iki masakan ada syukurel bela. Iku bari ngumbang bari ngono anak bari ngepel. Oh kan ngedokane punya becus. Wah bisa bari bedek baru sempurna ora jelas. Suami ketika ngomong becus ditimbang, ngomong ora jelas yang kemarin. Wong sing ngomong ora becus ngomong ora jelas kemarin ngelak sama paran monyet. Bahasa dia kudu dimaklumi, rabi siapa wangi menggempok dilawan. Kalau ada monyet ngomong sembarangan ubah itu terasa gempol kulon. Setiap apa ada monyet setiap bagus sih, pan beda kayak betul. Betul. Anak
dia nangis bekas bentak-bentakan kita anaknya saya kemah monyet. Jadi korban. Alhamdulillah. Kok anak monyet alhamdulillah. Lumpuh ya. Oh, jadi maka dalam hadis itu ada Kang Haji Alawi. Wastausun nisa bil khair. Perbanyak wasiat kebaikan kepada istri. Kenapa? Dia pun punya kecenderungan. Sampai ngomong, Sayyidina Umar dia presiden, saya khawatir Abinah menang banget. Kita pasti karya kebanggaan kayak kita, saya Nawawi, kita buku Duljan itu ada cuplikan. Sayyidina Umar disewati kalau Rabinah menang banget. Itu Sayyidina Umar presiden. Kamu ngaji rahmat dewa. Jadi kesewat itu menang lebih ngaji rahmat. Tapi masih sewat BMB kan tambah nggak ada. Baju Nintendo. Persiji kubu kok, bapak-bapak harus paham, punya istri yang punya etika, punya karakter. Yang kedua mau sensitivitas cemburuan. Tapi tidak jadi masalah cemburuan, malah ada peribahasa cemburu kan ya. Cuman si nomor kalau lukis bertahan. Apa? Berita itu sudah pengira cuman emang ya harus lebih baik. Kalau bahkan kerja sering bibir itu kan yang sor kasur gemes, sorogan enteng, digongnya dompet celana pendek lagi tuh belum. Pendatang aman-aman di dokter sempetan kecilan kan ada sempetan nih kayak juga kan sempetan aman tuh sampai orang bulan $1,5 ngomong orangnya aku mau pejus dompet orang karyawan barangnya pasar bunter ini jembatan selimpangan kalau mobil motorik keserempet dengan ojek mental dari bungsu peci di pinggir kali kan diroyong diobati di gempal kulon merah dodok menjentul aku udah mikirin bungsu peci kira nabi kan ngomongnya urusan mikiri bungsu sing penting pada wepi kuaras kok gak bungsu pesulan garing ajar laki kita mau mikiri bungsu tapi mikiri apa enggak? Peci kok peci jadi pikiri peci ngomong kok gak tuh kumana kali suara udah apa-apa nih pici pira $1,500 aku siwa kalau dapat peci jadi peci marah bini laki sekali dodok tang orang peci enteng kalau sirah Rabina yang kena anak hadir kodong ireng tuh Dewi. Don, kembali kepada Israel bukan Perancis. Jadi Mekah, Palestina itu Nabi Ibrahim. Makanya sejak itu bukan Haji Rahmat Allah bertimbul cemburuan. Sarok cemburu ke istri muda siapa aja membentuk hukum alam sampai hari ini. Rabi 6 cemburuan terus sampai kaget. Peribahasanya maaf dipakai syariat ini di syariat itu sengaja lagi mondoknya biar Bustami boleh belajar karena dicamak.
Jere Abi Abu Bustami gelati ya bebek lanang. Wis ora apa nek ijazahaken ya. Gelati ya bebek lanang, pakane gabah, pakane beras. Terus disangkut dengan jeneng telit disembelih bebek, terus talih didokut, dipe, dikumbah kering, dipe, terus dipe, sampun kering, coba rabi nom, rabi tuwul, dapet bulat. Apa alasannya? Bebek lanangannya siji, wadon padang puluh, laki sing cucukan ngerebutin lanang. Panjang akal memang, tapi sing pak-pakakan jojong jenggutan. Ini alam ini wong wayon mengkon. Ini model zaman Kanjeng Nabi Pak. Nabi sendiri istrinya kan banyak, 12 itu Siti Maria Al-Ghadiyah. Khadijah, Saudah, Aisyah, Hafsah, Zainab binti Sahajah, Zainab binti Jahaj, Zainab binti Uyay, Hindun, Sofia, Maria, Juwairiyah, Romelah, Maimunah. Ayo gaya guru beneran Pak kalian bohong, kan enggak boleh. Yang terkenal, bukan terkenal, yang sering pencemburu itu istri Kanjeng Nabi siapa? Aisyah. Pernah merebut gilir Kanjeng Nabi turunin dia di Juwairiyah. Artinya, wah. Makanya mbok wetan wong mbok wetan tak kulon tak wayoan, rabin nami ngonceng, rabin kani ngonceng. Terus api kulak jadi bahan omong delengan negara. Wong ada benang merah, ada silsilah, kan aja toh. Kok kabel rabin luru atrus delengan baik kan aja. Wong iya memang mau ada. Ada Pak pejabat sering dipublikasikan istrinya 3 rafek akur bohong. Kiai istrinya 4 akur Pak bohong. Kelihatan dari jauh rafek akur gelang parken. Rabi itu sing bolak-balik rumah sakit. Kali ya Pak. Pas pikiran. Langsung lambung segala aja. Saya tak terusakan nih Pak, masih perjalanan. Ya. Akhirnya Pak, sampai puncaknya Nabi Ibrahim. Ketika pagi-pagi berangkat mencari kayu, ini digunakan oleh Siti Sarah untuk ngelabrak Siti Hajar. Hajar menentu ibu angkat, jadi dijemput, dijambak, menang sampai puncaknya diambil satu duri pohon kurma, hendak ditancapkan ke pipi Siti Hajar. Begitu dicublesakan Siti Hajar menghindar, nyubles yang kuping, pas daun telinga sebelah bawah. Pas nyubles datang Ibrahim, dipisah dia. Ibrahim disarang kamar Arab Hajar kamar. Ternyata kemudian ketika Ibrahim mendekat ke Hajar, dicabut duri kurma dari daun telinga sebelah bawah Siti Hajar. Getenya bertenggeran-tenggeran, maka khawatir pendarahan. Ibrahim keluar depan rumah, ada pohon kurma. Kurma itu persis tadi mengembangkan cara berbuat kurma itu sama persis dengan pohon kelapa. Anu ancung, anu manggar, anu kembangkan ngajar ngajar lagi itu mana Bu? Maka satu potik bunga diambil oleh Nabi Ibrahim, ditancapkan disumpelakan di kuping Siti Hajar sing golong bekas dicublas sampai saiki gak dianting. Maka ketika ibu-ibu ditanya oleh anak-anak kita, karena ketika kita dulu zaman jadi anak tidak sekritis anak-anak kita sekarang. Mudah saya itu masih kapan uang Tuhan. Tak kenapa? Mak, kenapa kaum ibu pakai anting, kaum bapak tidak? Kalau ibu ahli pengajian, dapat. Jawabannya sejarah. Oh, maka sejak itu kaum ibu-ibu ngangge anting. Nah itu sejak zaman Siti Hajar. Pengaruh pengajian ini. Pengajian pengajian aduh. Makanya perlu pengajian ini judulnya ngomong salat rendah gimana? Kalau mau pengajian, wah pengantar dengan dewan juga. Panggil pak pengajian. Pergayaan kampung dulu mah. Uji pengajian itu kayak orang meriung.
Bilangan dari Bimajang Sudiro. Pengajian kali wong selalu. Wong 30. Angkatan. Itu pun umur 50 tahun. Bunyai si umar dia ting-ting. Itu dia punya. Iya. Orang sekali masih digodok yang sorot nih toko aja kena di pasar. Pengajian. Tapi reo. Masya Allah. Sampai latar jadi. Reo sampai latar. Yang kampung dulu kumpul. Kalau mau dari kita. Sami Mbak. Sami. Lamun sami berarti ning kampung kula kan ketularan sih. Ndak iya nih. Bahkan kan wong reyo salah loro. Mungkin ini menanu berat. Kayaknya menanu dok. Celok tuh ngomong sore. Lipat pulang kerja, masjid komat, langsung mandi kamar mandi, adus, wudu, gajian, pokok salam. Akhirnya sampun siap salah yang tersengat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan yang terdiri ya, sampai mantuk. Hari buatan keberatan aku ini ya, apa-apaan mahal batu. Saya tidak kumpul. Iya, coba. Bingung. Ngeriung kesalah. Itu biasa ngeriung abad ini nggak jejak yasin. Lambat. Akhirnya lagi bingung, istrinya keluar dari kamar selesai sholat masih pakai muka nama dia. Kan suami kan kurang tahan di dalam jempol. Aku kurang dari kemusawaran untuk pendapat. Kan biasanya kan, ya turun kita terus kumpul ngeriung dingin kesalah dingin. Kurang dingin kediri terbiasa. Ngeriung dingin terlalu gampang. Salah mak, berangkat ngeriung. Salah mulu. Lagi nanti kudu ngabak dulu kok. Kalau buat abang urung jambel waduh. Akhirnya yang gaji salat mau itu berbuang orang. Akhirnya gaji berdoa Allahumma itu. Jadi itu amin. Saya malaikat boleh yang tengah aku patok sama dia. Nama salat mau. Tak petek pengajian kan tidak boleh sholat kan emang supaya lanjut